Kayaknya, ini mungkin di chat kali ya ada pertanyaan ya. Di chat udah ada beberapa pertanyaan kok. Saya bacain aja ya. Boleh, boleh. Dari Cijoli. Tanganku udah mendingan abis makan obat, tapi kemarin angkat belanjaan sakit lagi. Jadi gimana ya? Apa perlu makan obat lagi? Aku suka minum rebusan air sirih. Oke kah? Sebentar ya saya baca. Oh, ini air sirih ya. Cijoli boleh tahu nggak sirihnya sirih merah atau sirih yang biasa? Sirih biasa. Gini sih. Sirih itu kan dia punya kemampuan antiseptik yang tinggi. Jadi khusus untuk perempuan, ya kan hati-hati. Kenapa? Karena di bagian genital wanita itu kan kecenderungannya itu adalah dia punya keasaman tinggi karena untuk mematikan bakteri. Nah, jadi sirih itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, ya kan, itu bisa buat itu keasamannya itu jadi nggak mematikan bakteri. Oh, I see. Jadi jangan jangka panjang sih. Jadi usahakan kalau misalnya memang dibutuhkan gitu kan, konsumsi seperlunya saja. Dan hati-hati ya sih, sirih ini juga bisa nurunin tekanan darah. Kalau misalnya Cijoli itu ternyata punya riwayat tekanan darah rendah, itu hati-hati. Oh, kemarin itu sih minum sirih karena aku pikir bagus untuk peradangan tuh. Nah, Betul, jadi betul. akhirnya konsumsi itu. Nah, tapi itu biasanya misalnya 3 hari berturut-turut, terus nanti aku stop, terus nanti minum gitu. Ya, ya. Terus gini, saya ingat kan Cijoli ini kan ada konsumsi kolagen Ci kemarin ya. Oh iya betul. Nah kalau Cijoli konsumsi dengan sirih kolagennya rusak Ci. Oh, biasanya kolagennya itu pagi dalam perut kosong, jadi bangun langsung kolagen tuh. Nah, sirihnya itu biasanya dikonsumsinya itu tuh siang gitu, siang ke sore gitu lah. Oke, beda. Ya kalau beda waktu. 6 jam sampai 8 jam nggak apa-apa Ci, boleh. Oh, oke. Tapi kalau gitu nggak boleh jedanya pendek gitu ya? Jangan Ci. Oh, I see. Oke. Terus? Terus kalau misalnya yang sakit itu tuh, Fu, itu perlu minum lagi nggak sih yang diklofenaknya itu? Nah, saya baca dulu ya, Ci ya. Oh, oke. Tangannya suka sakit, gitu. Oh, ini si Yonas ya. Oke. Karena kalau misalnya Yonas yang ngomong, kalau suka diterusin aja pasti. Ember emang. Yang atas, Bu. Sebentar ya. Oke. Kalau misalnya sakitnya sakit sekali atau cuma sekedarnya aja sih di depan? Kemarin ini tuh karena parkirannya jauh, terus lumayan angkatnya berat banget kan. Jadi tangannya tuh sakit lagi kiri kanan gitu. Lumayan loh, cenut-cenut gitu. Itu nggak apa-apa Ci, lanjut aja dulu. Tapi begitu sakit di stop ya Ci, karena obat farmasi itu yang saya cerita bisa bikin pendarahan Ci. Jadi jangan konsumsi dalam jangka waktu panjang. Oh, oke. Berarti maksudnya boleh diulang lagi minum, tapi Boleh, nanti kalau boleh. Kalau misalnya saat udah dibutuhkan, enakan nggak usah. stop aja. Oh, I see. Oke. Thank Jadi you. mungkin buat teman-teman yang kurang tahu kenapa, jadi Cijol itu ada peradangan di bagian sendi, ya kan, yang bikin tangannya itu jadi sakit. Jadi kebetulan Cijol itu pernah kita sempat telepon dan WA gitu kan. Jadi memang saya ada sarankan pakai kolagen, ya kan, itu untuk membantu recovery gitu. Jadi kalau misalnya sakit ya pakai obat farmasi nggak apa-apa, tapi jaraknya jangan terlalu dekat gitu. Bedakan sekitar 2 jam. Kenapa? Karena takutnya nanti pada saat dia konsumsi natural herb dengan obat farmasi, karena belum ada uji klinis, ya kan. Jadi takutnya ada reaksi kimiawi yang tidak diharapkan. Seperti itu. Oke. Terus ini dari Cijoli juga ya. Untuk kayu manis penurun gula ya Ci ya ini. Berapa lama harus dikonsumsi gitu ya. Nah, ini yang saya mau cerita, Ci. Tolong hati-hati juga. Gini, kalau misalnya dengar saya cerita, pasti semuanya bahaya, Ci. Karena yang utama kan itu dulu. Iya, padahal pikiran kan itu herbal aman gitu ya. Nah, jadi gini, Ci.
Kalau kayu manis ini ada jurnal, Ci. Jadi dia penggunaan dosis saya lupa sehari kalau sampai saya kalau nggak salah 3.000 mg itu bisa merusak liver. Oke. Jadi Nah, biasanya tuh hmm, biasanya tuh ya direbus itu mungkin sekitar 1 jari lah, luas 1 jari gitu. satu jari kurang lebih sekitar mungkin 7 sampai 8 gram, Ci. Oh, nah biasanya tuh rebusnya 1 jari atau sampai 2 jari tuh itu direbus. Nah itu diminum terus-terusan. Jadi kayak dicampur air putih terus-terusan gitu loh. Oh, Karena jadi ekstraksi berulang-ulang gitu ya, Ci ya. Nah, karena kemarin waktu ngecek yang rutin itu HbA1-nya itu kok kayak ngepas gitu, kayak malah lebih 0, berapa gitu. 6 lebih ya, 6,6 ya, kurang lebih apa 6,7 Ya, gitu ya. pokoknya jadi ada lebih dikit, lebih 0,1 apa kalau nggak salah gitu. Oke, jadi teman-teman, ini mungkin supaya teman-teman paham, saya coba perjelas kondisi yang pertanyaan Cijoli ya, gitu. Mhm. Jadi Cijoli ini kan cek yang namanya HbA1c di lab. HbA1c itu adalah proses pembakaran gula di dalam tubuh 3 bulan yang lalu. Kadang kan kita cek gula darah nih, misalnya, oh kita cek sekarang ini, oh gula darah saya normal gitu kan. Tapi kan kita tidak pernah tahu gula darah kita dalam 24 jam. Nah, Hmm. jadi HbA1c ini dia itu adalah indikator 24 jam 3 bulan yang lalu. Berapa banyak gula yang kita konsumsi. Nah, tadi Cijoli melihat di hasil labnya agak tinggi sedikit, hanya 0, sekian ya, Ci. Betul. Nah, itu sebetulnya gini, Ci, dengan usia kita itu nggak usah terlalu khawatir. Oh, oke. Karena beda nih, Ci, kalau misalnya saya pernah ada sedikit uji, walaupun agak kasihan gitu, tapi demi perkembangan ilmu pengetahuan, ada anak umur 8 tahun, saya gula darahnya setelah dia makan uh, fried chicken dan minum soft drink. Hmm. Ya kan? Dia minum hanya dalam waktu makan dan minum itu dalam waktu setengah jam, itu gula darahnya normal, sih. Hmm. Dan kalau kita itu sudah mustahil, nggak mungkin. Apalagi yang sudah di atas 30. Oh. Ya kan? Jadi kalau misalnya menurut saya Cijoli itu HbA1c-nya itu sudah termasuk sangat bagus dengan usia Cijoli. Oh, gitu ya. Oke, oke. Ya, jadi jangan sampai nanti itu depresi gitu kan atau stres sih karena lihat angka gitu kan. Kalau lihat buku tabungan hilang cuma 0,1 nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau lihat hasil lab tambah 0,1 itu panik langsung. Nggak apa-apa, Ci. Itu udah termasuk bagus kok, Ci. Ini kan. Terus saya lanjut dulu ya ke siapa nih, Bro Karnan, Kofui mau tanya. Panik Tadi itu. Semangat jaga. Berapa batang? Oke, Halo, ya. untuk yang pertanyaan Bro Karnan, saya jawab nanti ya. Karena kebetulan materi yang saya mau sampaikan itu belum habis gitu. Cuma kenapa saya tuh tipenya suka bertanya di tengah jalan. Saya takut yang saya sampaikan tadi itu nggak ngerti gitu. Jadi sebelum terlalu jauh gitu kan, itu masih bisa bisa direview kembali gitu. Ya. Cuma saya juga gini, yang mau saya sampaikan adalah saya itu sebetulnya bukan orang yang terbaik di bidang ini, ya kan. Cuma kesempatan yang saya dapat malam ini gitu kan, saya usahakan terbaik yang saya punya saya bisa share dengan kawan-kawan. Ya. Jadi harga mahal menentukan kualitas juga ya? Belum tentu. Berkaitan dengan yang teh tadi tuh, Nah, lokasi teh itu. belum tentu sih, Ci, sebetulnya. Karena kan kalau misalnya harga itu kan sebetulnya sifatnya relatif ya, Ci. Tergantung misalnya si seller itu mau ambil untung berapa gitu. Tapi kalau bicara balik ke teh, Ci, memang ada beberapa jenis teh itu yang harganya mahal. Contohnya white tea. Jadi kalau misalnya satu tunas teh itu begitu dia tumbuh, ya kan, itu ada yang dibilang mungkin pernah dengar iklan teh pucuk kali ya, teh paling ujung itu di atas, ya kan. Itu saya pernah
pengen coba itu untuk maksudnya ya diperdagangkan gitu. Satu hektar tanah itu kalau ditanamin teh ya kan, mungkin dia hanya dapat itu 10 kilo teh putih tadi. Kalau di istilah kerennya itu mereka bilangnya silver needle, jarum perak. Karena di tehnya itu dia ada bentuknya seperti jarum dan ada kayak rambut-rambut. Dan ini waktu pas tahun, saya lupa wabah SARS ya, itu tahun berapa. Itu ternyata banyak dipakai untuk pengobatan SARS, white tea ini. Karena antioksidannya cukup tinggi. Nah, ini menurut saya tidak boleh, Pak. Sebentar Jadi ya. kalau untuk teh itu yang bagus itu sebenarnya apa? White tea, green tea, atau black tea? Kalau misalnya sudah usia di atas 40, saya tidak menganjurkan minum green tea. Oke. Alasannya kenapa? Ya kan? Green tea itu kan dia proses setengah fermentasi. Ya kan? Secara nutrisi dia akan lebih tinggi daripada black tea. Ya kan? Masalahnya adalah green tea itu tingkat keasamannya tinggi. Oh, I see. Jadi itu akan sangat mengganggu lambung. Nah, rata-rata kan kalau orang di Indonesia udah 40 sih, itu penyakit mah itu seperti apa ya? Kayak pacar ya, nempel terus susah pisah. Oh, aku pikir teh itu sifatnya basah loh. Salah ya. Asam. Salah aku berarti. Nah, jadi teh itu juga bisa menghambat penyerapan kalsium. Sama kalau terlalu pekat dia bisa menghambat penyerapan vitamin B kompleks. Oh, oke. Uh, It's okay, thank you. Dan orang kalau yang suka mengkonsumsi teh dan kopi dalam jumlah besar dan rutin, hati-hati ya kan, karena dia menghambat penyerapan kalsium, kecenderungan tulang kropos tuh tinggi. Oh, oke. Udah lama sih nggak minum, cuma pikiran Sesekali nggak apa-apa. Oh, oke. Kan ada yang dibilang namanya social drinking gitu kan, jadi pas ada event tertentu atau apa boleh, nggak masalah. Oh, I see. Oke. Thank you, Bu. Ya, ini ada dari yang apa Vivo 1603, menurut saya tidak boleh, Pak. Apa ini ya? Saya lupa. Itu yang jahe. Ini kok yang darah jahe. tinggi jahe atau enggak? Oh, oke. Yang tadi ya boleh minum jahe apa enggak ya? Iya. Oke. Ini Satu lagi dari Henny. Cihani ya, kalau minum sereh baiknya berapa batang gitu kan? Nah, saya mesti tahu dulu nih Cihani ini tujuan minum serehnya buat apa? Aku juga sering loh minum rebusan sereh loh. Boleh, nggak apa-apa, Ci. Kalau sereh itu sih sebetulnya masih masuk kategori aman sih, Ci. Oh. Karena aku baca katanya serai juga bagus untuk inflamasi ya gitu ya. Jadi tuh minuman itu tuh ganti-ganti tuh kalau nggak serai, sirih gitu. Nah, cara minum Cijoli itu sebetulnya udah tepat. Jadi tidak boleh tuh mengkonsumsi sesuatu tuh dalam jangka waktu panjang kalau bukan untuk pengobatan penyakit yang serius. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan jangka pendek ya kan gini, kita itu ya kan butuh nutrisi dalam jumlah sedikit tapi jenisnya banyak. Nah, sering orang itu konsumsi segala sesuatu itu polanya seperti bom atom, ya kan? Banyak gitu langsung. Itu boleh dilakukan kalau posisinya adalah lagi sakit. Oh. Ya, Ci Hani boleh tuh di komen kira-kira minum serainya untuk apa ya? Jadi nanti bisa dianjurin berapa banyaknya serai yang bisa dikonsumsi. Oke, halo Ko Fui. Ya. Oh. Masih ada. Ya, sambil nunggu Ci Hani komen, itu ada satu pertanyaan lagi dari Ko Wisnu kok. Oke, pertanyaan dari Bro Wisnu mengenai kayu bajaka ya. Ini memang sempat tren sih ya. Cuma untuk kayu bajaka ini, ya kan. Jadi gini,
Ya, namanya pengobatan tradisional itu kan sampai hari ini sebenarnya memang masih jarang ada jurnalnya, jurnal medis. Jadi banyak itu sebetulnya digunakan, disampaikan istilahnya itu secara empiris, jadi dari mulut ke mulut. Tapi penggunaan secara empiris ini sebetulnya itu ada kriteria, bukan sembarangan. Ya kan, kriterianya itu adalah minimal pernah digunakan 3 generasi. Jadi kita anggap kalau satu generasi itu usianya 60, ya minimal 180 tahun pernah digunakan gitu. Nah, sekarang ini kan Indonesia ini memang sih luar biasa sebetulnya. Kekayaan hayatinya itu masih banyak yang belum tergali. Ya kan? Jadi termasuk salah satunya yang tadi dibilang nih kayu bajaka ini. Jadi kalau misalnya mau konsumsi, ya kan, saran saya sih sebaiknya jangan berdasarkan tren sebenarnya. Tapi usahakan ya memang sudah ada pembuktiannya dulu minimal empiris, tapi ya waktunya cukup panjang ya, jangan yang waktunya mepet-mepet gitu. Kebetulan saya ada stok kayu bajaka, ya kan, tapi belum saya gunakan sih, karena kalau saya bagi teman-teman yang pernah ke rumah saya itu stok itu banyak banget. Kadang-kadang lemari dibuka tanaman obat sama obat, itu buka lagi, jadi lemari isinya itu semua. Oke. Oke, jadi kalau misalnya untuk penggunaan, kalau mau coba ya Bro Wisnu, ya kan, selalu usahakan dari dosis kecil dulu ya. Buat apa gitu? Indikatornya itu adalah yang tadi ingat saya sampaikan adalah tekanan darah dan gula darah. Ya kan? Karena obat itu ada yang bikin dia lompat, ada yang bikin dia terjun bebas. Nah, ini mesti hati-hati. Makanya coba dulu dalam dosis kecil, ya kan? Anggap nih, contohnya kayu bajaka ini dibilang bisa menurunkan gula darah, gitu kan? Konsumsi dalam dosis kecil dulu. Sekalian supaya bisa tahu, ya kan? Manusia itu kadang-kadang ada yang alergi terhadap satu benda. Nah, takutnya Bro Wisnu pas konsumsi itu ada alergi, ya kan? Mungkin oke, ekspektasi dia buat turunin gula darah sesuai harapan gitu. Tapi pas dikonsumsi dia alergi, nggak cocok. Nah, itu juga harus berhenti. Bro Wisnu pernah dengar nggak yang namanya istilahnya itu di dunia medis Steve Johnson Syndrome? Belum pernah lah. Jadi gini, kalau misalnya kita ke dokter, kalau konsumsi antibiotik, biasanya kan suka ditanya ada alergi antibiotik nggak, gitu kan? Iya, iya. Terus kita dites nih, disuntik sedikit. Di tangan kita, dibikin lingkaran, terus udah gitu disuntik sedikit. Ditunggu beberapa menit, kalau ternyata ada reaksi misalnya seperti alergi, ada bintik-bintik atau bengkak, biasanya nggak dikasih. Di stop. Nah, kenapa? Karena saya lupa ya, antara 1.000 atau 10.000 orang yang minum antibiotik, biasanya satu ada kecenderungan itu untuk kena Steve Johnson Syndrome. Nah, Steve Johnson Syndrome itu seperti apa? Nanti kulit itu seperti melepuh kena air panas. Dan ada beberapa kasus orang yang minum antibiotik, besoknya ditemukan jadi jenazah yang hangus seperti dibakar. Oh, oke. Itu namanya, kan istilah medis bilangnya Steve Johnson Syndrome. Jadi kalau misalnya mau tes apapun untuk pengobatan, sebaiknya coba dalam porsi kecil dulu kalau memang itu belum pernah digunakan sama sekali. Karena kita tidak pernah tahu reaksi alergi orang ini karena pengaruh genetik ya. Jadi misalnya saya ngambil sampel, kalau misalnya kita bicara genetik nih, ya kan? Ada orang kan yang makan kacang sedikit bengkak kakinya langsung. Iya, betul. Nah, kalau kayak saya mau makan kacang satu bungkusnya nggak kenapa-napa gitu, karena tubuh saya mampu menganulir urin yang ada di dalam kacang. Tapi genetik saya ada kecenderungan adalah untuk gula susah dianulir dalam tubuh. Nah, jadi makanya harus kenali dulu nih, dari 3 generasi ke atas kita, ya kan, itu punya kecenderungan ada masalah di mana nih di genetik keluarga. Oke. Gitu. Toh kalau yang pertanyaan saya yang tentang potongan kayu yang dikasih sama teman saya gimana kok? Sebentar ya, saya baca lagi ya potongan gitu. Saya nggak bisa komen ini karena saya nggak lihat kayunya itu, jadi saya nggak tahu itu kayu apa. Oh. Bisa ditunjukin mungkin kok nih. Iya, takutnya kan. Biasa yang bentuk kayu itu apa namanya, kayak paku apa namanya tuh, yang buat ada yang dibilang pasak bumi, ada yang bilang pasak tali.
Iya, saya dikasih satu bungkus gitu, dia bilang dari Shinsei gitu ya kan. Eh, Terus dia bilang nih minum nih katanya ini ngebersihin pembuluh darah katanya dari Wisnu, lemak-lemak. coba tunggu sebentar ya. Saya coba ambil yang punya saya, coba dilihat sama nggak ya. Eh, Sebentar ya. Oh, hebat nih. Jadi Jangan-jangan Fui selain punya pengetahuannya juga punya sampel-sampel punya herbal. sampel barangnya. Jadi kalau kita bingung, beliau bisa tunjukin langsung. Biasanya yang bentuknya kayu itu tuh namanya apa tuh? Kayu pasak bumi. Seperti Apa ini tuh? bukan Bro Wisnu? Bu. Coba. Oh, itu baru lihat tuh. Apaan itu? Ini pasak bumi atau tongkat ali. Oh. Waktu itu pernah dikasih juga bentuknya kayu. Dia bilang pasak bumi, tapi kayunya itu bener-bener kayak kayu persegi, kayak kayu dibelah-belah gitu loh. Ini cuma cara pemotongannya aja, Cijoli. Jadi ini Oh, I potongnya see. dari apa? Seperti singkong, Lintang. dia dipotong dari Oh, I samping. see. Seperti ini bukan jenis kayunya? Kayaknya warnanya sih aku sama. nih kok, nih. Oh, Ya, itu sama. tongkat ali. Sama Oh, tongkat ali. Ya, oh, itu itu tongkat pasak ali. bumi. Pasak bumi, betul. Iya bener. Nah, aku hampir sama kayak Wisnu tuh, kayak gitu. Ya. Bener ya? Bro Wisnu sudah berkeluarga belum? Belum. Hati-hati ya konsumsi itu, nanti jadi pengen berkeluarga. Eh, Jadi kalau misalnya dia diseduh itu kan rasanya pahit sekali ya, setahu saya. Iya bener kok. Pahit. Jadi gini, kalau tongkat ali itu dia tuh apa namanya? Dia punya fungsi afrodisiak, jadi merangsang libido. Hmm. Nah, ini kalau misalnya kayu ini ya kan untuk orang yang punya penyakit jantung hati-hati ya. Oh, oke. Karena dia kan merangsang saraf gitu kan, afrodisiak gitu. Nah, biasanya kalau seperti itu kan dia memicu kinerja jantung. Hmm. Ya, oke kok, thank you kok. Oke, Kok, sama-sama. kalau untuk gula darah ini bisa nurunin gula darah nggak sih kok? Bisa, bisa. Oh Nah, bisa. jadi begini, Bro Wisnu, biasanya kalau orang yang kena diabetes, ya kan, itu kan ada kecenderungan dia punya libido akan turun. Mhm. Nah, jadi biasanya ini memang direkomendasi, ya kan, buat orang yang kena diabetes tadi, gitu. Tidak hanya libido sih, jadi maksudnya libido itu kan gairah kan. Mhm. Jadi gairah itu selalu jangan dikonotasikan dengan seksual ya. Jadi misalnya contohnya, apa namanya, ada orang kan yang dia tuh kayaknya nafasnya pendek, cepat lelah, capek gitu kan. Nah, dia bisa stimulasi. Oke. Mudeng. Ya, Gitu. benar. Cuma kalau yang tadi saya sarankan kalau misalnya mau konsumsi ya kan, potongan yang tadi dari Bro Wisnu itu ya kan dibelah lagi setengah. Oh, yang ini masih dibelah lagi kok. Ya, dibelah setengah lagi. Oh gitu. Hmm. Oke. Baik kok. Saya kebetulan dulu waktu saya masih mengelola klinik di daerah Jakarta Selatan, ya kan, Hmm. itu kebetulan HRD saya itu kan usia sudah 68 tahun. Jadi memang dia sempat ngalamin keluhan itu adalah apa staminanya kayaknya kok drop sekali gitu. Saya sempat kasih itu ke dia. Jadi dia konsumsi itu selama seminggu berturut-turut, tapi dengan potongan yang lebih kecil dari tadi, ya cukup signifikan sih. Hmm. Kok itu kan kalau menurut teman saya dia bilang kan itu kan dia kan kasih saya tuh banyak tuh satu kantong gede gitu kan. Ya, ya. Dia bilang ambil satu genggam gitu loh. Oh Ambil jangan, satu kebanyakan. genggam tangan gitu kan, Ya, ya. rebus terus minum airnya. Nah, itu apa? Kalau tadi menurut Ko Fui ini masih dibelah setengah lagi, ini apakah
setengah setengah ini terus 1 genggam itu atau gimana kok? Jadi Atau cukup setengah ini aja gitu? setengah yang tadi ditunjukkan ke saya. Oh, jadi nggak usah 1 genggam makan gitu dong? 1 genggam itu boleh sebetulnya untuk orang yang misalnya dia kondisinya drop sekali. Jadi kalau menurut saya terlalu banyak. Bro Wisnu ada kecenderungan hipertensi nggak? Nggak ada kok. Nggak ada ya, tensi termasuk normal ya. Iya. Karena kalau orang yang tensinya tinggi, hati-hati. Dia akan, ini beda dengan jahe, dia akan naik signifikan. Saya termasuk yang nggak cocok minum tongkat ali. Karena saya begitu minum itu tensi saya bisa lompat ke 150. Oh. Itu tongkat ali dikasih-kasihin ya kok. Iya, makanya karena mungkin hidup saya sudah cukup bergairah, nggak perlu stimulasi gairah lagi. Itu ada komentar dari Ci Hani tadi kok mengenai dia untuk menghangatkan badan dan untuk mengatasi rasa mual katanya. Jadi anjurannya kalau untuk konsumsi serai berapa batang? Sebetulnya sih 2 atau 2 lah udah cukup. 2 ya. Ya, udah cukup itu. Nah ini ada Pak Hoklay mengangkat tangan. Silakan Pak Hoklay jika ada yang mau ditanyakan, mau langsung atau Iya. Malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya pikir nggak kelihatan di tangan saya dari tadi udah ngacung terus tangannya. Kelihatan Pak, cuman pertanyaannya banyak jadi satu-satu gitu. Oke. Jadi saya mau tanya, itu Pak Pasak Bumi tongkat ali itu sama ya, gitu ya, Kopui ya? Sama. Oh, sama. Jadi dia sifatnya bukan ngobatin dong ya, dia cuma untuk menaikkan libido gitu. Jadi dibilang mengobati dengan cara seperti itu, menaikkan libido. Jadi bukannya mengobati gula darah gitu, bukan dong berarti? Bisa. Maksudnya tapi bisa itu gimana? Jadi gini, kan dia itu punya rasa pahit, ya kan? Jadi biasa tanaman obat yang punya rasa pahit itu dia punya sifat itu penurun demam, ya kan? Terus udah gitu penurun tekanan darah, ya kan? Nah, cuma kasusnya kalau untuk yang tongkat ali, kan kebanyakan tuh dia asalnya dari Kalimantan dan Padang, ya kan? Jadi sumber hara yang dia ambil dari situ bikin dia jadi karakteristiknya berbeda. Jadi kalau misalnya untuk nurunin gula darah bisa tapi tidak signifikan. Dia lebih signifikan itu lebih untuk menaikkan libido dan merangsang saraf. Saya pernah dapat yang dari Padang, sebuah hoklay, ya kan. Merangsang saraf itu maksudnya ya? Bagaimana? Tadi Sumbui bilang merangsang saraf, gitu. Saraf maksudnya saraf apa? Jadi keseluruhan, tapi dia lebih fokusnya tuh ke masalah afrodisiak. Afrodisiak itu sebetulnya meningkatin libido atau hasrat seksual. Memang dia kuat di situ. Gitu tapi ya? kalau penggunaan dalam dosis kecil, ya kan. Nah itu biasanya nih contohnya ada orang-orang kan ada yang anemia, tekanan darah rendah, gitu kan. Nah, itu juga boleh dikonsumsi. Biasanya kaum ibu ya, sebuah hoklay ya, yang maksudnya dia punya kecenderungan tekanan darahnya rendah kan. Nah itu dia boleh konsumsi ini supaya tekanan darahnya tuh di angka yang stabil. Jadi jangan sampai terlalu rendah. Ya. Nah itu kalau untuk yang kayak tekanan darah rendah begitu, timbangannya gimana tuh? Kalau saya selalu sarankan mulai dari 5 gram dulu. 5 gram ya? 5 gram. Coba 5 gram gitu ya? Nah ini saya mau sampaikan sedikit ya kan, bahaya dari kalau tekanan darah terlalu rendah. Jadi kebanyakan orang kan beranggapan bahwa kalau kena stroke itu kalau darah tinggi, ya kan. Nah sebetulnya darah rendah juga bisa menyebabkan stroke. Ya. Cuma stroke-nya beda. Kalau biasanya kalau tekanan darah itu terlalu tinggi, ya stroke-nya itu terjadi pecah pembuluh darah di otak. Tapi kalau misalnya tekanan darah rendah, ya kan, otak itu kan dia kurang mendapat suplai nutrisi dan oksigen. Akhirnya sel otak itu pelan-pelan mati. Jadi dia sel otak yang rusak karena selnya mati gitu. Jadi beda, tapi dua-duanya jadi stroke. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, bro. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi Kofui selanjutnya, saya mau nanya nih kok, tadi kan mengenai yang tanaman, kalau kita nanam tanaman sayuran ataupun obat-obatan di Jakarta itu kan berbahaya karena banyak polutan ya kok ya? Iya.
Kalau dengan debu gimana kok? Debu jalan gitu. Jadi gini, kalau debu dari jalanan itu kan sumbernya kan dari tanah atau pasir gitu kan. Ya. Dia kan kecenderungan untuk ada logam beratnya lebih kecil, Oh, I see. Jadi lebih aman lah ya. lebih aman. Jadi itu nggak ada masalah karena misalnya tanah. Kan kalau misalnya contohnya kalau karena tanah itu kan basah dia jadi becek ya kan. Cuma kalau kering jadi berdebu gitu kan. Itu it's okay, nggak ada masalah gitu. Syukur deh. Nah, kenapa kebun singkongmu ya? Iya, soalnya kalau di kampung saya kan kendaraan memang lebih sedikit, jarang gitu kan. Tapi di sana karena jalanan itu masih rata-rata tanah, makanya kalau musim kemarau lebih banyak debu kok. Oke. Oke, saya lanjutin lagi sedikit ya materinya ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan itu yang tadi saya bilang mau beli produk di pasar ya kan, coba selain tahu isinya tanaman obatnya apa, juga harus tahu dia itu ekstrak atau serbuk. Nah, kebanyakan orang itu akan taunya loh, yang namanya kapsul isinya kan pasti serbuk semua gitu kan, belum tentu. Jadi kalau misalnya saya ngambil sampel, sekarang yang lagi tren mungkin daun kelor kali ya, yang lagi tren di masyarakat ya. Daun kelor itu tidak cocok dijadikan ekstrak. Apa sih beda ekstrak dengan serbuk, ya kan? Jadi teknologi pengolahan tanaman obat, kalau ekstrak itu ada cara yang seperti ini. Tanamannya itu dimasukkan ke dalam oven, ya kan? Setelah dimasukkan ke dalam oven, ya kan? Itu kan sama seperti orang di sauna tuh, ya kan? Akan berkeringat, ya kan? Nah, di bagian bawah oven itu biasanya diberikan tepung tapioka. Jadi tanaman tadi itu diekstraksi dengan cara dikeluarkan cairan dari tanaman tersebut, jadi dia netes ke tepung tapioka yang ada di bawah. Dan tanaman yang di tapioka tadi, ya kan, nanti itu kan akan jadi seperti dodol karena dia basah. Setelah itu nanti dikeringkan. Setelah dikeringkan, digiling lagi jadi halus, baru kemudian ditembak dengan inframerah atau violet supaya antibakteri, baru dimasukkan ke dalam kapsul. Itu kalau ekstrak. Tapi kalau misalnya serbuk, biasanya tanaman obatnya itu, ya kan, itu hanya digiling sampai halus, kemudian diayak seperti orang pakai saringan ya. Kalau kita misalnya mungkin mau minum kopi, kita pisahkan dengan ampas, ya kan, supaya ampasnya ketahan gitu kan. Nah, jadi ini setelah digiling itu dia sehalus mungkin gitu kan. Itu supaya bisa ngelewatin ayakan tadi. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam kapsul. Istilah di dunia obat itu ada yang namanya ukurannya namanya mesh. Mesh itu adalah tingkat kehalusan. Jadi yang ada di sini itu biasanya ada yang 100, 200, dan 500 mesh. Tingkat kehalusan serbuknya. Kalau kita pegang pun dengan tangan itu kelihatan sekali kok. Maksudnya terasa bedanya. Kalau yang serbuknya kasar gitu kan, itu dia masih kayak ada kalau misalnya dia ada batang yang digiling itu kadang batangnya itu masih ada. Kalau yang serbuk itu semakin dia tingkat kehalusannya makin tinggi, itu makin mudah dicerna oleh tubuh. Hasilnya akan lebih cepat biasanya daripada kalau misalnya dia makan langsung. Sebentar ya. Makasih Sebo Hoklay. Oke. Terus sudah begitu, saya mesti jelaskan lagi, ya kan, kalau misalnya produk yang ada di market, itu kan izin edarnya itu ada macam-macam, ya kan. Ada yang izin edarnya itu pakai nama ICOT. ICOT itu resmi kok dari pemerintah. Mungkin orang kebanyakan lebih tahu yang namanya BPOM. Ya kan, BPOM itu apa? Ada namanya BPOM TR, biasanya tulisannya. TR itu artinya tanam tradisional. Jadi ada lagi yang di bawah itu kelasnya, ya kan? Itu namanya itu UKOT atau IKOT. IKOT itu adalah industri kecil obat tradisional. UKOT itu usaha kecil obat tradisional. Bedanya apa, gitu kan?
Kalau misalnya IKOT atau UKOT, biasanya itu perusahaan yang produksi obat itu dia hanya punya permodalan mungkin antara 50 sampai 200 juta. Tapi kalau misalnya yang BPOM itu biasanya udah di atas 500 sampai 1 miliar permodalan mereka. Nah, ini saya kasih sampling kalau mungkin teman-teman bisa kebaca. Oh, ini kecil sekali tulisannya. Kelihatan nggak nih ada tulisan di bawahnya ini POM TR? Sebelah sini. Ya, POM. Ya, ini izin yang mungkin saat ini dari BPOM ini yang paling dianggap paling aman. Gitu. Sebenarnya ini belum tentu industri kecil itu mereka itu obatnya tidak aman, belum tentu. Kadang itu cuma masalah permodalan aja sih. Terus sebentar ya, saya ambil beberapa sampling. Nah, yang ini apa teman-teman kebaca nggak itu di bawah tulisannya itu IKOT? Mungkin terlalu kecil kali ya. Iya, lumayan. Nah, bedanya apa TR dengan IKOT atau UKOT? Biasanya gini, usaha kecil itu dia punya produk misalnya 10 tanaman obat, ya kan? Tapi nomor izin edarnya cuma 1. Nah, kalau POM TR dia punya 10 produk, ya kan? Dia punya 10 nomor izin. Itu bedanya di situ. Oke. Terus ini saya akan sedikit masuk ke materi mengenai kemarin kan Dewi ada bahas apa namanya tanaman obat yang ada di dapur kita ya Wi ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang saya akan bahas dulu tanaman obat yang paling simpel mungkin kita ketemu di sehari-hari itu bawang putih. Bawang putih. Ya. Oh, Kamu masak nggak pakai bawang putih Wi? pakai. Pakai. Ya. Iya. Jadi bawang putih ini oleh WHO, dia diakui itu bisa ngobatin sampai sekitar 80 jenis penyakit. Dari penyakit ringan sampai penyakit kronis. Bahkan untuk penyakit seperti gagal ginjal atau kanker itu ada rekomendasi, ada jurnal itu bisa menggunakan bawang putih untuk pengobatan. Ya kan? Cuma kalau sekali lagi untuk lansia, ya kan, saya tidak anjurkan untuk kecuali untuk makanan sehari-hari, tapi kalau misalnya pakai produk yang dalam bentuk kapsul, ya kan, soft gel, bawang putih sebaiknya kalau di atas 50 jangan juga. Karena bawang putih itu sangat mengganggu lambung. Oh, I see. Ya. Terus yang kedua lagi, ya kan, anggaplah misalnya di usia saya nih, saya kan dikit masih agak jauh lah ya ke lansia ya. Jadi kalau saya konsumsi bawang putih, tapi contohnya saya ada jadwal seminggu lagi saya harus dioperasi gitu, itu juga jangan konsumsi. Kenapa gitu? Karena bawang putih itu punya karakteristik dia mengencerkan darah. Jadi pada saat dioperasi takutnya pendarahannya nggak bisa berhenti. Ini saya sempat agak nekat, saya buktikan sendiri. Jadi saya sempat donor darah di daerah Kramat, PMI. Sebelum donor darah itu selama seminggu itu saya konsumsi bawang putih yang dalam bentuk kapsul 500 mg sehari 1. Dan begitu saya donor, ya kan, setelah jarum itu dicabut, memang susah berhenti pendarahannya. Itu orang PMI-nya juga sampai agak kaget. Jadi itu sampai dia harus pakai apa namanya kayak kain kasa atau perban itu sampai beberapa lapis gitu dan butuh waktu untuk berhentinya agak lama. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang didiagnosa dan harus diobati dengan cara dioperasi, ya kan minimal seminggu sebelumnya usahakan bawang putih itu jangan konsumsi. Tapi kalau untuk anak muda yang usia 30-an, ya kan, untuk penurun kolesterol dia sangat kuat sekali. Ah, kita boleh minum tuh.
Mau tanya dong, Bro Pui, itu takaran berapa yang nggak boleh dimakan bawang putih? Takaran berapa bisa menyebabkan seperti itu? Kalau takaran makan atau obat ya, Sebo? Makan, Takaran makan ya. makan bawang putih berapa banyak besarnya? Eh, sorry, kalau misalnya istilah itu apa namanya, satu itu satu bonggol itu ya, bukan satu siung kan ya. Kalau misalnya dia satu bulatan itu ya kan, itu yang bisa bikin sampai dia itu ngalamin pendarahan itu kurang lebih mungkin sebentar 3.500 komparasinya sekitar setengahnya lah. Setengah bonggol. Setengah. Halo. Setengah bonggol. Soalnya begini, ada beberapa kasus saya ketemu orang, ya kan, itu kan ada orang yang penggemar bawang putih atau bawang merah. Jadi dia misalnya makan, ya kan ada bawang itu yang dijadikan acar. Nah, itu yang maksudnya hati-hati. Tapi kalau misalnya cuma dimasak, misalnya contohnya kan digeprek untuk oseng telur gitu kan, atau misalnya untuk ditambah ke daging, itu nggak apa-apa. Nah, yang hati-hati itu adalah misalnya orang itu menjadikan bawang ini untuk acar. Kadang dia konsumsi tanpa sadar itu bisa lebih daripada satu siung itu. Nah, cuma itu kan sekarang lagi itu ini memang kayaknya ya bagaimana? Tadi kayaknya Ci Juli sama Pak Hoklai mau ngomong tapi barengan gitu ya. Nah, mengenai bawang kok belakangan ini saya lihat di Facebook itu ada yang menemukan bawang kuning. Nah, itu emang beneran bukan bawang busuk ya? Untuk bawang kuning saya nggak berani komentar dulu ya, karena saya belum pelajari dengan detail itu. Oke. Takutnya salah. Kok kalau bawang putih tunggal gimana kok? Gini, ada yang bilang bawang putih tunggal itu kan bawang lanang itu katanya kualitasnya lebih bagus dari bawang biasa gitu kan. Iya benar. Itu benar, tidak salah gitu. Memang benar seperti itu. Dan artinya ya kan, kalau misalnya dia punya khasiat lebih tinggi ya kan, untuk orang yang punya penyakit lambung harus jauh lebih hati-hati lagi. Tapi kalau misalnya di usia yang mungkin let's say lah 28 ke 37 yang misalnya dia ternyata dicek kolesterolnya tinggi, ya kan, ada penyumbatan di jantung, itu boleh, nggak apa-apa. Karena bawang putih sendiri itu salah satu kekuatan pengobatannya itu adalah menurunkan kolesterol, dan yang kedua itu dia bisa mengikat pembuluh darah kita itu kan, mungkin pernah dengar ya, ada kolesterol LDL dan HDL. Jadi kalau anggap nih kalau saya gambarkan tangan saya ini seperti selang, ya kan. Pembuluh darah LDL itu dia itu nempel nih di atas bawah pembuluh darah. Ya. Jadi bawang putih ini bisa membantu mengikis. Tapi kalau misalnya kolesterol HDL, dia itu lemak tapi dia tuh seperti balon melambung, mantul-mantul di dalam darah. Nah, yang bahaya itu yang LDL itu yang nempel. Dan beberapa jurnal itu adalah untuk otot jantung, bawang putih juga bisa memperkuat otot jantung sih. Nah, Fu, kalau misalnya sekarang ini kan lagi yang rame juga tuh yang bawang hitam. Jadi bawang putihnya yang dimasak sampai lama gitu ya. Nah, bawang hitam. Nah, itu sebenarnya kalau untuk usia kayak aku gitu, itu bisa nggak sih dikonsumsi? Nah, kalau bisa itu berapa banyak kita bisa konsumsi gitu. Biasanya kan itu bawang tunggal yang kecil-kecil yang itu kan dihitamkan. Gini, Ci. Belum ada jurnal yang menunjukkan bawang hitam itu khasiatnya itu lebih tinggi. Maksudnya bagus untuk pengobatan. Oh, sih. Tapi kalau misalnya bawang putih yang diolah biasa gitu kan untuk makan, atau yang tadi saya bilang diekstraksi, itu ada jurnalnya. Kalau ini tidak ada jurnal yang saya tahu. Atau mungkin juga kan gini, di Indonesia ini kan begitu banyak suku ya kan, mereka punya metode pengobatan yang mungkin belum tergali ya kan.
Jadi bisa jadi sih Ci, itu dia punya khasiat, tapi sejauh ini saya belum pernah dapat jurnal itu dia khasiatnya tuh sangat bagus untuk pengobatan. Oh, nah kalau misalnya kita rutin konsumsi gitu, bawang putih itu bisa ngebantu untuk nurunin itu tadi LDL itu ya, kolesterolnya. Kolesterol LDL. Hmm. Nah, saya lanjut dulu sedikit ya, Ci Joli. Nah, kalau misalnya ada dari kawan-kawan yang memang terpaksa harus menggunakan bawang putih untuk pengobatan, sebaiknya jangan tunggal, tapi dikombinasi dengan kunyit. Ini kan yang saya sampaikan nih kayak bawang, kunyit ini kan banyak dipakai untuk bumbu dapur ya. Gitu. Nah, kenapa kunyit ini bisa membantu gitu kan? Pertama, kunyit sendiri itu juga punya kemampuan untuk menurunkan kolesterol, tapi dia tidak sekuat bawang putih. Hanya bahwa kunyit ini ya kan, dia ini sangat baik sekali untuk pencernaan. Kalau misalnya pernah dengar ada orang yang mengalami tukak lambung, di lambungnya itu kan dia ada luka. Jadi kadang-kadang sampai kalau yang parah itu dia sampai lambungnya dibilang bocor pendarahan. Nah, uniknya kunyit ini, ya kan, dia itu kalau kita konsumsi, dia itu bisa menambal yang bocor di bagian lambung. Dan kalau misalnya lambung itu, jadi gini, setiap herbalis itu nantinya akan punya tanaman favorit untuk pengobatan ya. Tidak semua herbalis itu akan pukul rata tanaman yang dia pakai itu favoritnya sama. Nah, kalau saya pribadi, ya kan, kunyit itu termasuk salah satu yang paling favorit. Jadi ada 3 yang favorit di saya sebenarnya. Nah, kunyit ini salah satu. Kenapa gitu? Karena pedoman saya itu adalah selama dia masih dikonsumsi lewat makan, ya kan, tanaman obat, ya kan, dia harus punya pencernaan yang baik. Kalau pencernaannya terganggu, otomatis resapan nutrisi obat-obat yang lain itu akan buyar. Dan kunyit ini, ya kan, banyak kasus yang saya, maksudnya kayak sepupu saya ada yang sakit lambung sangat parah, bahkan dia makan mie instan aja tuh sama sekali nggak bisa. Tapi setelah dia konsumsi kunyit itu rutin sekitar 6 bulan, ya kan, ya sekarang sih sudah mulai bisa makan ini mie instan ya, tapi dalam porsi yang lebih kecil. Jadi kunyitnya itu kalau misalnya mau dikonsumsi, ya kan, rimpangnya itu pertama kita hancurkan dulu, digeprek, ya kan. Boleh pakai itu sekitar 10 gram, ya kan. Terus sudah begitu di ini aja apa namanya diseduh dengan air, tapi jangan mendidih ya. Setelah air itu mendidih, ya kan, itu dibiarkan dulu sebentar supaya suhunya agak turun, baru dia diseduh. Itu bisa diminum. Dan kalau misalnya dikombinasi dengan bawang putih, sebaiknya diminum berbarengan atau dikonsumsi secara berbarengan. Seperti itu. Apa nih, Yonas? Pantesan Dracula nggak suka bawang putih. Oke. Nah, ini untuk masalah makanan, ya. Saya mau sedikit share informasi. Ya. Kalau tadi saya bilang penyebab penyakit itu karena polusi yang cukup tinggi, ya kan. Nah, kedua itu kan pola hidup. Ya kan? Nah, pola hidup itu biasanya banyak sumbernya dari makanan. Nah, sangat saya anjurkan, ya kan, sekarang ini, tolong kalau misalnya bisa masak di rumah untuk makanan untuk keluarga kita gitu. Utamakan kalau bisa ganti garamnya dan minyak sayurnya. Jadi kalau misalnya kita biasa pakai garam yang kita beli di supermarket, ya kan, banyak orang kan yang kurang paham nih, ya kan, garam itu dianggap bagus kalau mengandung yodium. Masalahnya adalah garam yang ada sekarang karena laut itu banyak mengalami kontaminasi, ya kan. Akhirnya pemerintah kita tuh punya kebijakan, jadi garam kita tuh banyak impor dari luar. Dan garam yang kita impor di luar itu karena harganya murah gitu kan, itu dia kandungan sodiumnya sampai 98%. Yodiumnya itu hanya 0, sekian persen. Dan ini hati-hati karena kalau misalnya sodium dalam jumlah tinggi kita konsumsi, ya kan, ya, di rumah ada yang pernah nyuci piring nggak nih?
Kering. Sering Cuci. ya. Iya. Jadi coba kalau misalnya kita lihat ada produk-produk pencuci piring, ya kan? Itu kan biasanya dia ada tulisan tuh, ada kandungan sodium. Terus kalau misalnya kita konsumsi lagi produk-produk, mungkin kita beli biskuit atau apa di supermarket, itu juga sama ada sodium. Memang itu digunakan sebagai pengawet, ya kan? Nah, bahayanya apa kalau kita konsumsi di dalam tubuh kita, ya kan? Lemak yang masuk di dalam tubuh kita jadi susah diurai. Yang terjadi adalah nanti pengentalan darah. Karena si sodium ini dia juga apa namanya sudah bikin lemak itu susah diurai, ya kan? Itu bikin cairan dalam tubuh kita itu juga apa namanya jadi mengental. Sodium sama monosodium sama nggak? Kalau itu saya belum paham sebelum. Oh, kebanyakan, tahu saya kebanyakan pakai monosodium. Saya nggak paham kalau sampai detail itu, gitu kan. Cuma kalau misalnya yang saya tahu nih, misalnya produk-produk itu kan ada pakai sodium apa, gitu kan. Atau dia bisa ganti juga dengan katanya natrium, gitu. Nah, itu hati-hati. Ya kan? Karena produk-produk yang sekarang ini kan orang itu ngincer di harga murah, sebetulnya. Ya kan? Nah, karena garam ini murah, ya kan. Nah, itu hati-hati penggunaannya karena itu yang tadi saya bilang dia bisa mengikat lemak dan bikin pengentalan pada darah dan ini juga salah satu penyebab penyakit yang cukup tinggi di Indonesia. Nah, cuma kalau sampai detail bahasa kimianya itu yang tadi monosodium, saya belum mendalami sampai sedalam itu untuk masalah garam. Cuma saat ini ya kan saya untuk di rumah untuk masakan sehari-hari garam saya itu sudah saya ganti. Ya salah satu samplingnya yang dipakai ya kayak Himalayan rock salt itu. Jadi kalau kita beli garam itu biasanya di supermarket saya kalau nggak salah sekitar 5.000 ya. Karena kalau rock salt ini mungkin sekitar 30 atau 50.000. Oh, itu bagus ya, Fu? Yang warnanya pink-pink gitu kan? Iya, Iya. iya. Oh, sih. Itu untuk masak ya? Rasanya lebih asin atau gimana? Ya akan lebih asin. Tapi nggak usah khawatir, Ci. Jadi bukan karena rasanya. Jadi kalau misalnya di garam yang jenis seperti itu, dia itu mineralnya jauh lebih komplit. Oh, I see. Jadi salah satu syarat tubuh yang sehat itu adalah kan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Nah, nutrisi itu apa? Ya kan vitamin, mineral, asam amino. Asam amino ini kan protein, gitu kan. Nah, mineral kan dipecah-pecah lagi. Itu ada magnesium, kalium, kalsium, ya kan, mangan, zinc. Mm-mm. Nah, masalahnya yang tadi saya cerita, garam yang kita biasa beli di supermarket itu dia hanya ada sodium. Oh ya betul. Ada kandungan yodiumnya terlalu kecil sekali. Garam yang baik itu sebetulnya waktu kita masih kecil mungkin ya, Ci Joli. Pernah kan lihat kita beli garam batangan yang warnanya agak kekuning-kuningan? Mungkin sekarang garam seperti itu sudah susah dicari ya. Dia kandungan mineralnya itu jauh lebih kompleks. Tubuh kita tetap butuh sodium gitu. Cuma yang jadi masalah adalah sodium yang ada di sekarang ini jumlahnya terlalu besar. Jadi sebaiknya pertama ganti garamnya, cari apapun itu maksudnya garam yang lebih berkualitas. Hindari maksudnya garam yang tadi kalau kita masak di rumah. Terus yang kedua itu minyak sayurnya. Ya saya mungkin lebih rekomendasi pakai mungkin kayak model-model Barco ya kan, atau kalau itu kan salad oil ya, atau kalau enggak minyak jagung. Kenapa gitu? Karena palm oil itu di dalam tubuh itu juga susah direduksi. Oh, kalau misalnya minyak Barco, kalau misalnya ngelihat di supermarket itu kan suka kayak ada putih-putih gitu ya, kayak kayak endapan. Kayak endapan gitu. Itu malah itu oke ya Barco itu ya. Jadi gini, di minyak itu Ci, ya kan, itu kan ada istilah seperti ini. Minyak itu kan punya yang namanya mata rantai, ya kan. Jadi ada mata rantai panjang, mata rantai sedang, mata rantai pendek. Nah, jenis-jenis minyak kayak minyak kelapa, bukan kelapa, tak pernah dengar virgin coconut oil, Ci. Betul. Virgin coconut oil, atau kalau yang di minyak jagung, ya kan, dia itu masuk kategori lemak mata rantai sedang. Jadi di badan itu, ya kan, itu lebih gampang untuk dinetralisir.
Bahkan, ya kan, kalau dulu kita dapat info santan itu bahaya buat tubuh, santan itu sebetulnya dia lemaknya tuh kelas apa tadi mata rantai sedang. Oh, I see. Cuma bedanya, ya kan, kalau santan itu, ya kan, dia itu punya lemak jenuhnya tuh tinggi. Makanya kalau orang yang konsumsi itu, ya kan, itu akan cenderung lebih gemuk, cepat gemuk sebetulnya, karena dia ada lemak jenuh. Oh, oke. Nah, jadi bahasa gampangnya kayak gini, kalau dia lemak mata rantai sedang, ya kan, dia bisa mengikat nih lemak-lemak jenis lain yang di dalam tubuh kita ini, misalnya kalau dia kurang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau minyak sayur yang berbasis palm oil ini, ya kan, itu sangat sangat susah sih. Oh, Jadi kalau misalnya saran saya untuk masak di rumah, ya kan, coba minyak yang utama sekarang ini ya minyak dan garamnya coba diganti. Tapi kalau misalnya orang yang sering makan di luar karena di rumah nggak masak, ya kan, ya paling mungkin ya coba tolong anggarkanlah sekian persen penghasilan yang didapat dari pekerjaan sehari-hari itu mungkin ke suplemen atau obat-obatan tradisional, jamu misalnya, seperti itu. Sebentar ya. wah, mesti ganti garam sama Himalaya ini. Ya itu banyak dianjurin juga sih di YouTube tuh apa influencer dari diet gitu pada nganjurin gitu Cici. Oh, justru pernah denger tuh katanya ada garam Himalaya warnanya pink itu bagus. Betul, betul. Diganti deh. Oke. Ini anggarannya nambah berarti nih. Garam Himalaya lumayan mahal loh. Ya, tambah anggaran kan tambah panjang usianya sih. Betul. Setuju. Yang penting sehat, Bu. Oke, terus sudah begitu saya tadi sorry ada yang saya miss ya kan. Karena saya masih jadul nggak main PPT gitu kan. Coba bisa kelihatan nggak gambar ini? Mantul ya? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Logo jamu, logo obat herbal terstandar, logo Fitofarmaka. Oke. Nah, yang saya mau jelaskan dari 3 logo ini, logo yang pertama yang tulisannya logo jamu, ya kan? Itu sampai sekarang ini tuh obat-obat oke lah brand-brand terkenal mungkin kayak Sido Muncul, Borobudur itu masih pakai logo yang pertama. Iya, betul. Kenapa logo pertama itu adalah obat tradisional dengan standar paling rendah. Oh, I see. Rendahnya kenapa? Karena dia tidak ada uji klinis. Kalau logo yang kedua, logo obat herbal terstandar, ini sudah ada uji klinis tapi terhadap hewan. Oh. Ya, nah, kalau logo yang ketiga, Fitofarmaka, ya, itu sudah ada uji klinis terhadap hewan dan manusia. Jadi logo yang ketiga, Fitofarmaka ini, itu sangat jarang sekali sih ada perusahaan yang menggunakan. Gitu. Dulu pernah ada, mungkin kalau pernah dengar Nyonya Menir, dia punya satu produk itu untuk radang sendi namanya Reumanir, itu sudah Fitofarmaka. Jadi artinya sudah ada uji klinis di hewan dan manusia. Kalau misalnya sekarang ini, ya kan, obat yang ada logo Fitofarmaka itu mungkin kalau pernah lihat iklan TV ada yang namanya produk Stimuno. Stimuno kalau saya nggak salah. Nah, itu basisnya itu adalah dari tanaman yang namanya meniran. Itu dia sudah ada uji klinis terhadap manusia dan hewan. Nah, balik ke tadi yang masalah meniran, saya pengen kasih lihat, pernah lihat jamur ini nggak? Belum. Aku kayaknya pernah lihat itu yang nempel di kayu-kayu itu waktu aku kecil pernah lihat kok. Oke. Jadi kalau di pengobatan tradisional Tiongkok, ya kan, ini suka dibilang jamur dewa atau kalau orang bilang namanya jamur lince. Oh, lince. Oke. Nah, yang tadi kayak meniran sama jamur lince ini, ya kan, dia punya kelebihan di dunia pengobatan.
ya kan? Istilahnya itu namanya imun updater. Apa sih yang dimaksud imun updater? Kalau kita pakai komputer, kan ada antivirus tuh, atau ada Windows. Jadi mereka kan secara berkala kan ada apa yang namanya diupdate ya. Nah, tubuh manusia itu sebetulnya juga sama. Imunnya itu sebetulnya harus update. Nah, update imun tubuh manusia itu dari mana? Sebetulnya dari makanan sehari-hari. Nah, cuma kelebihannya jamur lince dan meniran tadi, ya kan? Mereka itu terkenal, maksudnya punya kemampuan itu untuk update imun tubuh kita ini cukup cepat. Bukan memperkuat ya. Kadang-kadang ada orang yang salah sangka dia tuh memperkuat imun, bukan. Dia mengupdate imun dalam tubuh kita. Jadi misalnya contohnya ada orang yang kena diabetes atau kolesterol tinggi gitu. Nah, cara pengobatan si lince ini adalah dia mengupdate imun kita, cari tahu kenapa sih badan ini tidak bisa nurunin kolesterol gitu. Kenapa badan orang ini gitu tidak bisa menurunkan gula darah gitu. Jadi kalau misalnya waktu saya belajar herbal, ya kan, guru saya itu ada bilang jamur lince ini, ya kan, itu suka disebut orang tuh jamur dengan 1000 khasiat pengobatan. Ada literatur secara empiris itu ada 1000 penyakit lebih yang maksudnya dipakai untuk pengobatan dengan jamur ini. Kalau misalnya orang yang teman-teman suka sejarah, ya kan, mungkin kalau pernah belajar itu ada cerita di China itu pertama kali berdiri dinasti Qing kalau saya Qing saya kalau nggak salah. Jadi kaisarnya itu pengen hidup abadi. Dikirimlah anak buahnya, ya kan, mencari obat-obatan supaya dia bisa panjang umur. Nah, mereka yang pergi ini, ya kan, itu menemukan jamur lince tadi, gitu. Cuma mereka tidak kembali lagi ke kerajaan, ya kan, karena kalau misalnya balik, dia tahu, gitu, dia pasti akan dibunuh dan jamur ini dirahasiakan sebagai tanaman obat. Dan mereka-mereka ini akhirnya kabur, yang sekarang kalau negara itu negara Taiwan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman, ya kan, saya termasuk rekomendasikan jamur ini untuk pengobatan. Oh, Tapi mungkin detailnya nanti ya mungkin ya. Kalau untuk maintenance doang boleh ya, Bu, berarti? Boleh, boleh. Dalam dosis kecil aja. Oh, itu diseduh gitu? Jamur ini, kalau dulu ya, Ci, itu harganya tuh sangat mahal sekali, Ci. 1 kilo itu bisa hampir 3 juta. Wah. Tapi sejak tahun 59 itu ditemukan teknik pembelahan sel, ya kan? Akhirnya harga jamur ini bisa ditekan, turun. Jadi harga jamur ini sekarang mungkin kalau Ci Joli cari mungkin per kilonya itu mungkin sekitar 200 atau 300 ribu. Jadi kalau misalnya untuk dipakai untuk maintain, kalau misalnya mau direbus, ya kan, 5-10 gram aja. Oh. Seperti itu. Ini saya pernah pakai sendiri, mama saya itu kan karena diabetes tuh pernah kakinya bengkak, Ci. Ya kan, itu saya udah pakai macam-macam obat itu, bengkaknya itu nggak bisa turun. Tapi dengan jamur lince ini, ada penurunan cukup signifikan, tapi tidak tuntas. Oh. Yang seperti saya bilang tadi, karena karakter dia itu, dia imun update, dia mencari tahu kenapa nih, misalnya kakinya nih bengkak gitu. Jadi bisa dia itu bagus dikombinasi misalnya dengan pengobatan yang lain. Oh. Itu kita untuk maintenance itu minumnya tiap hari atau gimana? Kalau saya tetap sarankan, Ci, penggunaan herbal apapun itu tolong jangan dalam jangka waktu panjang, misalnya 1 bulan tidak ada jeda. Oh iya. Jadi misalnya anggap kalau misalnya untuk maintenance setelah 7 hari atau 10 hari stop, nanti berhenti 3 hari, 4 hari baru lanjut kembali. Oke. Gitu. Wah, ini nampaknya saya lihat nih teman-teman kita satu persatu telah bertumbangan ini. Udah teler. Nanti mesti lanjut lagi deh, Bu. Kayaknya ini jauh dari jadwal ya, Wi ya? Iya, kita maksimal sampai jam 10 sih memang kok sebenarnya. Oh, sekarang jam berapa? 15.
apa-apa nanti kita bisa buka sesi berikutnya. Yes. Tadi kan kayak pertanyaan dari Karnan udah ya? Belum. Belum ya? Pada rencana saya tadi cuma 45 menit, Wi. Ya ginilah kalau topiknya menarik. Pada materi saya masih banyak ini. Nggak apa-apa, nanti dibuat part 2. Disambung di sesi berikutnya. Ya, sambung sesi Iya. berikutnya juga nggak apa-apa, seru juga. Jadi ada pengetahuan gitu, maksudnya, oh ternyata ini ada manfaatnya, tapi ada juga bahayanya gitu. Karena kita berpikirnya karena ini herbal kan, jadi oh udahlah mungkin nggak ada side effect. Ternyata kan ada juga ya, bisa overdosis gitu. Jadi misalnya saya Dan misalnya bahayanya nggak tahu. Iya, Ini orang rekomendasiin kita nyoba langsung aja gitu. betul. jadi, saya ngambil sampel, contohnya dulu sempat tren itu ada tanaman obat namanya mahkota dewa. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, ya kan? Jadi mahkota dewa tuh kuat untuk pengobatan kanker. Jadi kalau orang yang nggak tahu, dia lihat tuh buahnya seperti buah ceri. Oh, warnanya kayaknya menarik gitu. Ya, ternyata kalau misalnya sampai bijinya itu kegigit, itu sangat beracun. Jadi orang yang konsumsi itu bisa tewas ketika. Jadi yang dimakan itu hanya bagian buah luarnya, bijinya itu tidak boleh sampai kena gesekan gitu. Oh. Nah, ini yang herbal itu aman, tapi kalau digunakan dengan tepat. Ada kasus yang kayak saya tadi cerita ya, yang teman saya itu kena tipes, ya kan, dia konsumsi berlebihan, ya, itu sebetulnya mengancam jiwa, Cijoli. Kalau misalnya dia bingung kan, dia nggak tahu harus melakukan tindakan apa gitu loh. Padahal kan kalau misalnya di istilah medis itu dia mengalami yang namanya hipotensi sama hipoglikemik. Jadi gula darah dan tekanan darahnya turun secara drastis. Jadi misalnya contohnya, tapi jangan ditiru ya, misalnya contohnya Dewi ini sebel sama siapa gitu kan, pas lagi sakit, udah minum aja Sambiloto sebelum tidur gitu, jadi pas tidur nggak bangun-bangun lagi besok. Dikasih dosis besar gitu misalnya. Oke deh. Bahaya juga ya. Ini ada Ci Sumiati ya, kalau saya nggak salah, sama Ci Mira ya. Iya. Oke. Kayaknya belum pernah ketemu ya saya ya. Iya, belum. Jadi kan saya juga broadcast mengenai informasi ini ke berbagai media gitu. Ke berbagai kontak juga. Ya apa aja? RCTI. Iya, ada Facebook. Media sosial. Oh iya, salam kenal untuk Sumi, Cisumi, Cimira, salam kenal. Kita Ya, memang salam suka kenal. heboh kalau ketemu. Ya. Salam kenal. Ya, jadi sebelum ditutup ini kegiatan malam ini, paling yang saya ingin sampaikan adalah kalau ada ucapan saya yang menyinggung, tolong jangan diambil hati ya. Gitu. Karena lebih baik ngambil uang daripada ngambil hati.